Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sebagai seseorang yang memiliki saudara sepupu sebagai nabi, Korun sangat sadar kalau doa saudaranya ini sangat manjur. Karena itu, ketika Korun ingin menjadi lelaki yang kaya raya, satu-satunya cara yang cepat adalah meminta Nabi Musa untuk mendoakan dirinya menjadi kaya. Nabi Musa yang pada akhirnya menuruti permintaan Korun, akhirnya berdoa kepada Allah, mendoakan saudaranya yang bernama Korun agar menjadi orang yang kaya. Pada akhirnya Korun menjadi orang kaya. Bahkan dalam sejarah tidak ada orang yang lebih kaya daripada Korun sampai hari ini. Nah, yang menarik, ketika doa itu dikabulkan dan Korun menjadi kaya raya, terjadi perubahan besar dalam diri Korun. Korun yang semula adalah hamba yang soleh, yang rajin ibadah, kemudian yang rajin melakukan kebaikan, amal-amal soleh, tiba-tiba menjadi pribadi yang sangat berbeda, menjadi orang yang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Korun bukan lagi orang soleh yang mudah ditemukan di tempat-tempat ibadah. Korun justru menjadi orang yang sangat sibuk dengan hartanya dan sibuk mengurusi gudang-gudang tempat penyimpanan emasnya dan mengontrol kekayaannya berupa hewan ternak yang berjumlah ribuan. Perubahan yang terjadi pada Korun ini sebetulnya meresahkan Nabi Musa. Apalagi bukan hanya perubahan sikap dalam ibadah yang terjadi pada Korun, tapi ada kebiasaan Korun untuk pamer. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan dalam Al-Quran dikisahkan ketika Korun itu keluar, ketika Korun itu berjalan di lingkungannya, di daerahnya, Korun itu selalu menggunakan semua perhiasan emas yang bisa digunakan, kemudian membawa dayang-dayang yang jumlahnya hingga 300 orang untuk menunjukkan betapa kayanya dia. Kemudian Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Azim, menggambarkan yang membawa kunci gudang tempat perhiasan, tempat penyimpanan harta Korun itu mencapai 60-80 orang. Al-Quran menggambarkan kunci-kunci itu dibawa dengan beban yang berat. Jadi saking beratnya, saking besarnya kunci itu, sehingga yang membawa harus orang banyak dan dalam kondisi tergambarkan yang sangat berat. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya, betapa banyaknya harta yang disimpan oleh Korun, harta kekayaan. Nah, sikap pamer inilah yang kemudian membuat Nabi Musa gelisah bahkan protes. Karena dalam suatu ketika Nabi Musa sedang memberikan pengajian, sedang memberikan pengajaran kepada Bani Israel, tiba-tiba Korun lewat dengan orang-orangnya hanya untuk memamerkan harta. Korun ingin dipandang sebagai orang yang sudah berbeda dibandingkan Korun yang lama. Korun yang sekarang adalah Korun yang kaya raya, Korun yang memiliki harta tak terhitung, sehingga orang lain harus tahu, karena itu dia butuh pamer. Nah, sifat ingkar nikmat, sifat pamer yang dilakukan oleh Korun secara terus-menerus inilah yang menjadi salah satu yang memicu murka Allah, sehingga Korun ditenggelamkan dengan semua harta bendanya. Lenyaplah cerita Korun yang begitu sombong dengan kekayaannya, yang suka pamer dengan segala kemewahannya. Nah, rekan-rekan sekalian, di akhir-akhir ini sifat-sifat Korun ini ternyata mulai banyak kita temukan di lingkungan kita, mulai banyak kita temukan di sekitar kita, di mana orang-orang sangat
senang sekali pamer harta. Entah itu pamer dengan kondisi langsung ketika datang ke pesta, ketika datang ke hajatan. Itulah kesempatan mereka untuk memamerkan harta. Bahkan kalau tidak sempat, mereka punya peluang lain untuk memamerkan harta. Di mana? Di media sosial. Entah itu harta aslinya, atau itu harta pinjaman, atau itu sewa. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi yang penting, sifat pamer, sifat riya, sifat ingin dipuji orang, inilah yang banyak kita temukan sekarang. Padahal sifat-sifat inilah yang dulu menenggelamkan Qarun dan hartanya. Dari beberapa peristiwa belakangan ini kita juga menemukan gara-gara seseorang pamer harta, pamer motor gede, pamer mobil mewah. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya jabatan hilang. Gara-gara anak suka pamer harta di media sosial, akhirnya resiko ditanggung oleh orang tua. Ada yang kehilangan jabatan, ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan tidak sedikit yang akhirnya harus berurusan dengan hukum. Itulah bentuk sifat Qarun dan dampak yang ditimbulkan dalam perspektif yang lain, dalam bentuk yang lain. Karena itu banyak pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini dan yang akan terjadi pada hari-hari ini. Hindari memamerkan apapun, hindari memamerkan harta, hindari memamerkan kemewahan. Karena harta, kemewahan, dan lain-lain itu tidak lebih dari titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, materi yang kita miliki, yang dinikmatkan oleh Allah kepada kita, harus kita gunakan sebagai alat untuk mendekat kepada Allah, bukan mendekat kepada manusia. Karena kalau orang pamer dengan harta itu tujuannya supaya banyak orang datang kepada dia, mengagumi dan mendekat kepada dia. Tapi yang harus kita lakukan justru harta, kemewahan, materi yang kita miliki harus kita gunakan sebagai alat untuk mendekat kepada Allah. Caranya gimana? Caranya selalu sadari bahwa itu hanya titipan Allah yang bisa dicabut oleh Allah kapanpun. Yang kedua, jangan lupa ketika kita mendapatkan nikmat berupa tambahan harta, tambahan materi, bahkan mungkin kemewahan, kita tetap harus bersyukur, kita tetap harus bertawadhu, dan doa kita adalah, ya Allah, jadikanlah hambamu ini hamba yang pandai bersyukur, sehingga setiap nikmat yang Engkau berikan bukan membuat aku takabur, tapi membuat aku semakin bersyukur. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang tetap tawadhu, menjadi hamba Allah yang semakin bersyukur, dan terhindar dari sifat-sifat takabur, sifat riya seperti yang dipertontonkan oleh Qarun pada masanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.